Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika bergaul dalam Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Septina, Gading Putra Nafianto, Raihan Syam Ibrahim, Sultan Malik Pahlevi, Syahlevi Akbar Ramdhani, dan Wildan Arik Mubarok. Selanjutnya ada peta konsep dalam etika bergaul. Yang pertama, orang lebih tua. Yang kedua, sebaya. Yang ketiga, anak lebih muda. Dan yang keempat, lawan jenis. Pengertian dari etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan, tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Islam mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik, seperti etika berjalan. Islam mengajarkan kerendahan hati ketika berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun dari orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama," yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Dalam bergaul, kita sering berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Dalam interaksi tersebut, kita menemukan beberapa perbedaan cara berinteraksi dengan mereka. Terkadang, seseorang berkata dengan menggunakan wibawanya. Terkadang pula, orang akan berkata dengan riang gembira ketika bertemu dengan anak-anak. Berdasarkan segi umur lawan bicara, etika bergaul ada 3, yaitu 1. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung, kedua mertua, dan guru. An-Ibni Abbasin qala Rasulullah SAW barakatuh ma'a akabirikum. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Berikut ini adalah 7 etika yang harus dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali, yaitu mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Yang keenam, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Yang ketujuh, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Yang kedelapan, sebelum pergi harus minta izin kepada orang tua. Sedangkan etika yang harus dilakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali yaitu: yang pertama, meminta izin ketika hendak bertanya. Yang kedua, harus menundukkan kepala. Yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada guru. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, sopan. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahman
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua, santun. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Dan yang ketiga, menolak dengan halus perintah yang buruk. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang keempat, menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ya Anasu, wakiril kabira warhamis saghira, turafikni fil jannati. Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Dan yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua. An Ibnu Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastanu fa'ata akbarul qaumi wa qala inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amaroni an ukabbira. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakai siwak, lalu beliau memberikannya pada orang yang lebih tua dari suatu kaum, dan beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih pertemanan. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja, namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan wanginya aroma bunga akan didapat bila berteman dengan penjual bunga, dan tak mungkin dengan penjual daging. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara, yaitu mengutamakan kepentingan teman dari dirinya, yang kedua menutup aib temannya, yang ketiga mendengarkan teman ketika berdiskusi, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, yang terakhir menyukai teman dengan tulus. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut. Seperti salah satu dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Yang berarti, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik,
Dan benar, sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita harus memperlakukan dengan cara yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Yang kedua, membimbing kepada arah kebaikan. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Yang keempat, memberikan apresiasi atas pencapaiannya berharga. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut. A. Menasehati ke arah kebijakan. B. Menyayangi mereka dengan tulus. C. Sahabat karena Allah. Menyayangi mereka dengan tulus. Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Ya anasu waqiril kabira warhamis saghira turafiqni fil jannat. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Sedangkan segi gender, etika bergaul ada dua, yaitu etika bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretika pada sesama maupun lawan jenis, yaitu bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga kemaluan. Dan yang C yaitu pentingnya etika bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu buktinya adalah perihal yang digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.